Kawan sekalian, saya didaulat untuk membacakan pernyataan sikap Aliansi Aksi Serikat Buruh. Sebelum saya bacakan, mari kita teriakan yel-yel kita. Hidup buruh! Kelas buruh Indonesia! Pembebasan! Aliansi Aksi Sejuta Buruh! Lawan, lawan, lawan! Terima kasih kawan-kawan sekalian. Izinkan saya untuk membacakan pernyataan sikap Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB. Mahkamah Konstitusi jangan seperti menjilat ludahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang harus dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional permanen. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 387.54 PUU PAN MK PS 09 2023 tertanggal 26 September 2023 perihal panggilan sidang yang Aliansi Aksi Sejuta Buruh terima melalui kantor kuasa hukum kita dari Integriti pimpinan Profesor Denny Indrayana SH LLM PhD bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan membacakan atau pengucapan putusan perkara nomor 54 PUU Romawi 21 2023 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Aliansi Aksi Sejuta Buruh berpandangan bahwa agenda pengucapan putusan ini penting untuk dikawal oleh jutaan kaum buruh dan rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tetap independen, jauh dari intervensi pemerintah dan DPR RI, istiqomah dan berkhidmat pada konstitusi dan rakyat, sehingga dalam pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil dan menetapkan putusan jauh lebih adil dan jauh lebih baik dari putusan sebelumnya, yaitu inkonstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional permanen. Maka janganlah justru malah Mahkamah Konstitusi seperti menjilat ludahnya sendiri. Karena sangat terang benderang bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja harusnya dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional permanen. Karena Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja penerbitannya oleh Presiden Joko Widodo melabrak dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU
2020 meminjam konsep adanya pelecehan parlemen atau contempt of parliament, maka tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi adalah pelecehan terhadap mahkamah, alias contempt of constitutional court. Dan masalahnya bukanlah putusan Mahkamah Konstitusi yang digugurkan oleh Perpu, tetapi Perpu yang diterbitkan bukanlah pelaksanaan, tetapi justru tidak melaksanakan putusan MK itu sendiri. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 secara uji formil dengan jelas dan terang benderang menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode Omnibus Law, perubahan norma hukum Undang-Undang Cipta Kerja sebelum diundangkan. Dan yang tidak kalah penting, tanpa partisipasi publik yang bermakna, putusan MK 91 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perpu. Lebih lanjut, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang akhirnya menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini pun tidak mendapatkan persetujuan DPR RI pada masa sidang berikut setelah Perpu tersebut diterbitkan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Terkait tafsiran konstitusional, persidangan yang berikut dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 52 Undang-Undang P3 nomor 12 tahun 2022 dengan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan nomor 43 PUU strip 18 Romawi tahun 2020 halaman 385 paragraf kedua menyatakan, frasa persidangan yang berikut harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, bukan masa reses, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolutnya. Faktanya, Perpu Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 di masa reses, diajukan ke DPR pada masa sidang 3 tahun sidang 2022-2023 yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Namun, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru disetujui oleh DPR
pada tanggal 21 Maret 2023 yang sudah lewat dari masa sidang berjalan. Bahwa masa sidang DPR berikutnya setelah penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Ini juga sebagaimana tertera di dalam websitenya DPR RI. Adalah fakta pula bahwa hingga masa sidang tersebut berakhir di tanggal 16 Februari 2023 tidak ada keputusan DPR yang menyetujui Perpu Cipta Kerja. Hal lainnya, aksi pengawalan sangat diperlukan mengingat bahwa pada putusan sebelumnya atas uji formil Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat hakim yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang merugikan buruh dan rakyat. Sementara mayoritas hakim lainnya memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 adalah cacat formil dan buntutnya Hakim Aswanto diberhentikan oleh DPR RI. Terlebih saat ini sebagaimana dinyatakan oleh publik diduga adanya konflik of interest salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena adanya hubungan kekerabatan dengan Presiden Republik Indonesia. Lanjut. Untuk itu, sehubungan dengan agenda tersebut, Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang terdiri dari 40 federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh di Indonesia serta berbagai organisasi rakyat dari berbagai golongan dan kelas yang tergabung di dalamnya menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Demi untuk mengakhiri polemik dan kegaduhan nasional serta demi tegaknya konstitusi, meminta Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang harus dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional permanen. 2. Jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan sebaliknya, dalam artian mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap sah dan berlaku, maka Aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan sadar untuk serta demi keadilan mendesak dan menuntut untuk diadakannya referendum disetujui atau tidaknya oleh rakyat tentang adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, menyerukan kepada seluruh anggota serikat pekerja, serikat buruh, kelompok dan golongan rakyat yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, serta kaum buruh dan seluruh kelompok dan golongan rakyat Indonesia yang merasa dirugikan dan menolak Omnibus Law Cipta Kerja untuk turun ke jalan bersama-sama ke gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023. Selanjutnya, aksi hari ini 30 September 2023 dan konferensi pers yang kita lakukan juga dimaksudkan
Pertama, untuk memberitahukan kepada publik dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa kaum buruh Indonesia di bawah Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan berbagai organisasi rakyat lainnya akan turun ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2023 mulai jam 10 sampai dengan selesai. Kedua, juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atau mengapresiasi dan mendoakan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dahulu dalam perkara uji formil Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memutuskan dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil agar sehat selalu dan tetap konsisten dengan putusannya terdahulu, bahkan jauh menjadi putusan yang lebih baik sesuai dengan data, fakta, dan konstitusi. Tetap berkhidmat kepada konstitusi dan rakyat, membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar menjadi benteng konstitusi. Ketiga, mengingatkan dan mendoakan juga bagi Yang Mulia Hakim yang pada waktu itu memberikan dissenting opinion yang merugikan buruh dan rakyat untuk segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, untuk jujur, adil, dan berkhidmat pada konstitusi dan rakyat. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan. Jakarta, 30 September 2023, atas nama Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh! Lawan! Kelas buruh Indonesia! Kelas buruh Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.